البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di awal-awal halaman 73. Ini masih kalam siapa? Imam Ibnu Baz rahimahullah. Wal maksud pembahasan ini adalah annal mu'mina yasluku maslakal hikmah. Hendaknya seorang mukmin menempuh jalan hikmah fi jami'i umuri, di seluruh urusannya, bil kalimati thayyibah, dengan kalimat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah wahai Rasulullah kepada para hambaku, hendaknya mereka mengucapkan kalimat yang terbaik, karena sesungguhnya syaitan itu menghasung permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, bagi mereka, yaitu apa? Bagi manusia. Demikian pula perintah Allah kepada Bani Israel, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah ucapan yang terbaik, bukan hasan, bukan hasanah, tapi husna, yaitu yang terbaik kepada umat manusia. Sebagaimana kita suka mendengar ucapan baik dari orang lain, kita juga mereka juga suka kalau mendengarkan ucapan baik dari kita. Itulah hukum asalnya, dan itulah yang hendaknya diutamakan secara keumuman dakwah dan keumuman bergaul dengan masyarakat. Akhlak kita dan karakter kita juga akan menjadi dakwah. Karena diingatkan oleh teman Aljazair dulu waktu masih di Damas, antum harus hati-hati. Orang yang tidak suka antum pakai pakaian putih tetap dikatakan hitam. Yaitu apa? Tetap dikatakan buruk walaupun kita sudah seputih-putihnya. Jelas orang awam secara umum tidak suka dikatakan, tidak suka dengan orang yang dikatakan apa itu wahabilah atau ekstremis. Kita sudah baik tetap dianggap buruk. Kita mungkin apa? Kita lihat waktu sholat belum sesuai, terkadang di masa-masa tertentu, di musim tertentu waktu sholatnya tidak sesuai, sehingga kita sholat mungkin di jamaah kedua, itu diburuk-burukkan. Padahal apa? Keluarga mereka tak sholat sama sekali, didiamkan aja. Orang awam seringkali tidak adil memang. Nah, ini memang segalanya akan menjadi apa? Menjadi dakwah. Makanya kita diperintahkan untuk pakai cara yang terbaik agar apa? Agar orang semakin tertarik. Ini kita sering mengejek dia, tetap dia akhlaknya baik, adabnya baik kepada kita. Akhirnya mereka malu sendiri dan seterusnya. Kecuali kalau melampau sangat, istilahnya sangat keterlaluan, kita boleh untuk marah. Siapa yang tidak boleh marah? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man ustughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa dibuat marah tapi tidak marah juga, berarti dia keledai. Bukan maksudnya ini menyelisihi hadis untuk sabar. Ada kesabaran, tapi terkadang ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Tapi secara umum memang kita diperintahkan untuk bersabar. Tidak bermudah-mudah untuk melampiaskan amarah. Kemudian dikatakan di sini wal uslubil hasan, dan metode yang baik. Mahma'amkan, selama masih memungkinkan. Ya, mendakwai dengan baik. Tapi kalau sudah keterlaluan, orang merampok atau orang sudah terlalu sampai menghina agama Allah, ya itu salah dia sendiri. Kalau kaum muslimin bangkit kemarahannya dan seterusnya. Fahadha huwal muqaddam, maka inilah yang diutamakan. Fa idza da'atil hajatu ila dharb, kemudian apabila hajat menyeru kita untuk memukul, awit taubih, atau memberikan hardikan, memberikan apa? Kata-kata yang keras. Hina tastati'ud dharb, tatkala engkau memang mampu memukul. Kalau tidak mampu ya jangan memaksakan diri, namanya tidak mampu. Awit taubih, tatkala engkau memang mampu untuk memberikan hardikan. Faf'al dzalika hasba taqatih, maka kerjakan itu sesuai dengan kemampuanmu. Ala qadri ma yahtaju ilaih, sesuai dengan kadar apa yang diperlukan. Terkadang seperti apa? Syekhul Islam, ya kalimat beliau halus, tapi sering sekali juga beliau mengucapkan kata-kata keras sampai
disebutkan dalam biografinya Ibnu Taimiyah semuanya bagus, hanya saja apa? Kata-katanya itu keras. Tapi ini sesuai dengan kemampuan. Waktu di Mesir, beliau dengan pasukan banyak, kaum muslimin Mesir melewati pasar, ada orang sedang main catur, langsung apa? Langsung dibalikkan catur itu. Karena kemampuan ada. Tapi kalau kita sudah tahu kita sendirian, di hadapan kita orang badannya besar-besar, jangan memaksakan diri, sesuai kemampuan. Demikian pula yang sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengarang kitab Umdatul Ahkam, siapa itu? Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau berani untuk apa? Untuk menumpahkan apa istilahnya itu? Kendi-kendi khamr. Ketika apa? Ketika orangnya memang dirasa boleh untuk seperti itu, dimampui. Tapi ketika tidak mampu ya sudah dengan ucapan. Terkadang beliau nekat. Betul-betul apa? Kendi itu dipecah-pecah. Akhirnya apa? Pedagangnya ngambil pedang, menghunuskan pedang, beliau pedang pejam mata aja. Sesuai kemampuan, lihat mampu atau tidak. Kalau tidak mampu ya jangan melebihi kemampuan, jangan memaksakan diri. Nah itu kembalinya kepada apa? Kira-kira akan menimbulkan fitnah atau tidak. Kalau kita mampu untuk menghilangkan itu tanpa dilihat banyak orang, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata istilahnya apa? Itu bagus. Kalau orang jadi sadar pun itu bagus. Tapi kalau seperti yang pernah terjadi menyebabkan akhirnya apa? Apa itu istilahnya acara 1000 sesajen. Kita menghilangkan satu, mereka jadi apa? Fanatik muncul 1000. Tambah syirik. Mereka yang dosa cuma apa? Ini boleh jadi akan mempengaruhi dakwah. Orang jadi marah karena kita memakai cara yang frontal. Lihat di beberapa tempat apa yang memungkinkan. Baik. Baik. Misalkan apa dalam firman Allah Ta'ala, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, karena nanti akan menyebabkan mereka mencaci Allah karena permusuhan mereka tanpa ilmu. Akibatnya apa? Kita ingin apa? Mencaci satu berhala, tapi gara-gara diviralkan itu, istilahnya viral kan atau apalah itu. Akhirnya apa? Orang 1000 orang mencaci Allah karena kesyirikan itu hakikatnya mencaci Allah, menganggap Allah lemah, memerlukan adanya sekutu-sekutu. Akhirnya Allah dicaci, Allah dilemahkan dan sebagainya. Ya, kita nahi mungkar secara rahasia. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Yahya ini, gimana kalau kami pulang apa itu? Cuti raya, liburan hari raya. Ini di rumah ada televisi. Apakah boleh saya hancurkan? Kata Syekh Yahya, kalau engkau frontal dan dikhawatirkan nanti setelah itu orang tua beli lebih besar, ya jangan. Terus gimana? Kata Syekh Yahya, kalau orang tua tidak lihat, itu aja di lubangnya itu kasih air. Nanti orang tua nyalakan, oh rusak. Nah, udah tinggal apa? Dia tidak mengetahui bahwasanya ini dirusak anaknya, sehingga tidak timbul fanatisme beli yang lebih besar mengejek kita. Tapi dia mikir, oh ini rusak, dah bawa ke bengkel lah apa. Tidak perlu beli yang lebih besar, tapi baiki aja, perbaiki lagi. Kalau mampu frontal tanpa ada mudarat lebih besar, itu yang betul. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah bertakwa semampunya. Nahi mungkar, kita hilangkan kemungkaran secara rahasia semampunya. Memang keadaan kita lemah, Allahul musta'an, lemah di negeri muslimin sendiri. Tapi Allah tahu kita benci dan marah semata-mata karena Allah, bukan karena keduniaan. Kemudian dikatakan di sini ma'aman tastati, bersama dengan orang yang engkau mampui, kepada orang yang engkau mampui, min walad au zaujah, yaitu anak atau istri, au ghairihima, atau yang lainnya, atau apa, guru kepada murid. Guru boleh memukul murid. Karena apa? Guru hakikatnya adalah orang tua, tapi bukan bermudah-mudah menyiksa murid. Seperti di sebagian tempat, sebagian ustadz bermudah-mudah memukuli murid, ini pun tidak betul. Tetapi hukum asalnya boleh. Sebagaimana di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', Syu'bah memukul muridnya ketika muridnya niatnya baik, membaca hadis dengan sanadnya, tapi sayangnya hadis itu di dalam sanadnya ada siapa? Syahr bin Hausyab. Syu'bah tak tahan, muridnya dipukul, muridnya nangis.
Syekh, saya salah apa? Syu'bah mengatakan, tahu nggak engkau hadis ini ada ceritanya. Ada seorang guru menyampaikan hadis ini dengan sanad tidak lengkap. Saya tanya, Anda dapat dari mana? Oh, guru saya menyampaikan hadis ini di negeri sana. Saya pergi jauh, pergi ke negeri lain demi satu hadis ini. Guru yang di sana mengatakan, saya mendengar hadis ini dari guru yang di Madinah. Saya pergi ke Madinah, padahal Syu'bah itu orang Wasit toh. Di Madinah, kalau tak salah lafadznya di Madinah, dikatakan siapa guru yang menyampaikan hadis ini? Oh, itu dia di majelis itu. Ternyata siapa? Syahr bin Hausyab, dhaif. Syu'bah mengatakan rugi perjalanan jauh-jauh. Ternyata hadisnya dhaif. Nah, ketika muridnya menghafal hadis itu, muridnya dipukul. Baik. Walaupun apa? Muridnya tidak bersalah. Bagaimana kalau murid itu bersalah? Lebih layak lagi dipukul, bukan bermudah-mudah, tapi sudah dinasehati, tapi ternyata malah membangkang. Yaitu salah sendiri kalau kena hukuman. Di sekolah pun kadang gitu kan, dulu di zaman dulu. Sekarang yang dikeluhkan oleh para guru apa? Nanti murid akan cerita ke orang tua akan lapor ke polisi, gurunya yang kena. Guru sekedar mengajar, tidak boleh mendidik. Terserah muridnya berbuat apa, guru sekedar menyampaikan materi aja, tak perlu sibuk-sibuk menghukum. Akhirnya ya murid mungkin apa? Nilainya tinggi tetapi akhlaknya buruk. Jadi koruptor lah, jadi penipu lah, jadi hacker lah, apa istilahnya itu. Tidak ada akhlak yang baik, tidak ada rasa takut pada Allah dan sebagainya. Karena guru betul-betul sekarang sangat dibatasi di negara lain itu. Menyampaikan apa sedikit atau keras sedikit ke murid, tahu-tahu orang tua mampu untuk lapor ke polisi dan sebagainya. Akhirnya murid jadi semakin jahat kepada gurunya. Padahal kalau di ajaran salaf boleh guru memukul murid. Kalau muridnya memang bandel dan seterusnya. Sekarang guru sekitar bicara keras sedikit, muridnya malah menggibahi gurunya kemana-mana. Kayak katanya ikut salaf, tapi hasilnya na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wal amir ma'aman tahta yadih. Seorang pemimpin bersama orang yang di bawah tangannya, yaitu apa? Kekuasaan tangannya. Wal hay'atu ala hasabi ma indaha minat taklimat. Demikian pula panitia, hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Panitia amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, sesuai dengan taklimat, yaitu instruksi salah ya. Instruksi yang mereka miliki, perintahnya apa saja, bidang apa saja yang mereka memiliki hak di situ untuk nahi mungkar sesuai dengan kadar wewenangnya. Wa waliyul amr kadzalik, demikian pula pemegang kekuasaan. Kullun alaihi nasibuh, setiap orang memikul apa yang menjadi bagian kewajiban dia, bagian wewenang dia. Wa kullun alaihi wajibuh, setiap orang memikul apa yang menjadi kewajiban dia. Fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa ilzamin nasi bil haqq, dan mewajibkan orang untuk setia kepada kebenaran. Baik. Bukan apa sekedar untuk mengambil gaji, bukan sekedar untuk bersenang-senang sebagai pemimpin, tetapi untuk menegakkan kebenaran, mewajibkan orang-orang yang di bawah kekuasaan dia untuk ikut pada kebenaran. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Baik. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Baik. Ini beban besar bagi penguasa. Jadi jangan bersenang-senang untuk itu. Bangga kalau jadi penguasa, malah apa tanggung jawabnya itu sangat berat dan menakutkan. Li'anna hadhihi dar hiya darul amal, karena negeri ini, negeri dunia ini adalah negeri amalan. Wa hiya darul mujahadah, dan dia adalah negeri kerja keras. Kalau kita artikan mujahadah kerja keras ya, untuk memudahkan aja. Wa hiya darud dakwah, dia adalah negeri dakwah. Wa hiya darut taujihi ilal khair, dia adalah negeri pengarahan kepada kebaikan. Wa hiya darul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, dia adalah negeri untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hasilnya nanti setelah kita mati boleh jadi
Setelah di hari kiamat boleh jadi, atau mungkin sebelum kita mati sudah melihat hasil dakwah dan sebagainya. Allah yang mengatur. Wal akhiratu hiya darul jaza, dan akhirat dia itulah negeri pembalasan. Yaqulu subhanah, Allah subhanahu berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan seukuran zarrah, seberat zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Ya Allah akan memperlihatkan amalan-amalan itu. Yang besar dan yang kecil, catatannya itu ada. Dan barang siapa mengerjakan seberat zarrah keburukan, dia juga akan melihatnya. Masing-masing akan melihat hasilnya. Ini siapapun dia, man. Ini juga sama ya, syartiyah. Man syartiyah. Bukan man mausulah. Buktinya apa? Jawabannya majzum, berarti bahkan apa? Setelah man di sini fi'ilnya juga majzum, fi'lus syarat may ya'mal. Berarti ini umum, siapapun dia, laki perempuan, besar kecil, tua muda, rakyat jelata ataukah raja dan sebagainya. Fala yajuzu tasahul, maka tidak boleh bermudah-mudah, yaitu memandang remeh perkara yang seperti ini. Wa tamshiyatul umur, dan memperjalankan urusan ini, wa anta qadirun ala ingkaril mungkar, dalam keadaan engkau mampu untuk mengingkari kemungkaran, wa ijadil haqq, dan mewujudkan kebenaran. Kita diciptakan memang untuk mewujudkan kebenaran di bumi, memakmurkan bumi dengan kebenaran. Alat taujih wa alat taujih, dan untuk memberikan pengarahan, wal irsyad, bimbingan. Wa indaka ilm, dalam keadaan engkau memiliki ilmu. Ya, semakin banyak ilmu semakin besar tanggung jawabnya. Yang tidak punya ilmu berarti tak ada tanggung jawab. Dia ada tanggung jawab untuk menyelamatkan diri dari kejahilan. Dia diciptakan untuk belajar. Karena diciptakan untuk ibadah. Ibadah tidak akan berlaku, tidak akan terwujud dengan benar kecuali dengan belajar. Dan di antara ibadah adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yaqulu subhanah, Allah subhanahu berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah? Maf'ul bihnya terhapus, da'an nasa ila Allah, mengajak umat manusia kepada Allah agar semuanya lari menuju berhijrah kepada Allah. Wa amila sholiha, mengajak manusia untuk mengerjakan amal soleh. Baik. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya saya termasuk dari kaum muslimin yang tunduk patuh kepada Allah, ikut syariat Allah, termasuk syariat tertinggi apa itu? Tauhid. Wa yaqulu jalla wa ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wawunya sebagai apa? Wawu istinafiyah, lamnya adalah lamul amr. Hendaknya ada dari kalian ummah, ummah asalnya adalah jamaah, yaitu sekumpulan orang yang mengajak kepada kebaikan. Maf'ul bihnya terhapus, yad'unan nasa ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ini juga sama, ya'murunahum bil ma'ruf, maf'ul bihnya dihapus, boleh. Memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika sebagai apa? Sebagai mubtada. Hum boleh jadi dia adalah sebagai dhamir fasil, dhamir fasl antara mubtada dan khobar. Al muflihun sebagai khobarnya. Asalnya ulaika al muflihun. Khobarnya kenapa dia dibuat ma'rifah, yaitu lil hasr wal ikhtisas. Saking besarnya keberuntungan mereka, seakan-akan keberuntungan hanya untuk mereka, yang lain tidak beruntung. Makanya didatangkan al muflihun. Nah, tatkala orang boleh menyangka, boleh jadi dia menyangka ulaikal muflihun, ulaika sebagai mubtada, muflihun sebagai badalnya, khobarnya hilang misalkan, dia menyangka begitu, maka dipisahkan dengan dhamir fasl yaitu hum. Ini i'rab pertama. I'rab kedua apa? Kita katakan ulaika mubtada, humul muflihun, ini jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sebagai khobarnya. Hum sebagai mubtada yang kedua, muflihun sebagai khobar kedua. Al-muflihun sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, al-muflih adalah al-faiz bil matlub wa naji minal marhub.
Orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari perkara yang ditakutkan. Inilah muflih. Fa'alaika ya abdallah, maka wajib atasmu wahai hamba Allah, antaquma bil wajib, untuk menjalankan apa yang wajib. Apa itu? Minad da'wati wal irsyad, yang berupa dakwah dan bimbingan, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ala ikhwanikal mustami'ina wal ma'murin, dan kewajiban saudara-saudaramu yang menyimak, yang mendengar dan yang diberi perintah, apa kewajibannya? Ayyastajibu lil haq, untuk menyambut kebenaran, menerima kebenaran. Walaupun terkadang metodenya salah. Kita tahu kita bukan malaikat, terkadang kita sedang marah atau sedang kecewa atau apa, nasihatnya tahu-tahu keras, tapi nasihatnya betul, wajib diterima karena al-haq dari Allah. Adapun kekeliruan metode, ini tanggung jawab orang yang berbuat. Kalau kalamnya hak, wajib diterima. Baik. Takkan kita datang kepada seseorang, kita apa itu, karena kita sedang apa ya istilahnya ya, sedang cemas atau emosi, kita tarik baju dia, rumahmu terbakar tuh, rumahmu terbakar, tahu tidak? Ah, kamu dakwahmu keras, saya tak percayalah. Ya nggak tahu, nanti pulang nggak punya rumah. Karena kita tahu dakwah yang benar niatnya agar orang selamat dari api neraka. Walaupun caranya salah, dan itu tanggung jawab dia, salah ya salah. Tapi kalau itu betul, wajib diterima. Masing-masing ada kewajiban. Yang ini wajib berdakwah dengan cara yang benar, yang itu wajib menerima kebenaran. Walaupun terkadang mungkin caranya salah. Mungkin apa, terkadang kalau Malaysia bilang apa, postman itu bawa paket tapi cepat-cepat langsung apa, dilempar. Takkan kita kemudian, oh ini bukan punya saya, padahal betul-betul isinya adalah mungkin apa, mungkin nggak tahu, barang-barang berharga, mungkin emas atau apa, rugi. Padahal itu milik kita, diberikan pada kita, dengan alasan apa? Penyampainya salah. Penyampainya salah, dia yang berdosa. Tapi kalau itu adalah kebaikan, kita terima dan sebagainya. Jangan-jangan ada cek duit 1.000 kan lumayan. 1.000 ringgit, 1.000 rupiah ya lumayan juga ya. Intinya adalah apa? Masing-masing ada kewajiban. Jangan dengan alasan engkau tidak menjalankan kewajiban, saya tidak perlu ikut kebenaran. Ini pakai dalil apa? Ini hawa nafsu yang seperti itu. Memang hati kita sakit kalau kita diperingatkan dengan keras, tapi ya itu takdir Allah, itu menghapus dosa kita insya Allah atas kekecewaan tadi. Tetapi kebenaran wajib diterima. Thayyib, wa ayyata'addabu bil adabi syar'iyyah, dan si pendengar tadi mereka wajib untuk beradab dengan adab-adab syar'iyyah. Min qaulil haq, ini dohirnya kembali ke yang terakhir kan, ikhwanika, karena tadi engkau ya engkau, tapi ini mereka. Berarti dohirnya yang kembali ke isim dohir terakhir, yaitu para pendengar dan orang yang diberi perintah, yaitu mengucapkan yang benar, wa isarih, dan mengutamakan kebenaran tadi, waridha bih, dan meridhoinya, wa taqdimihi alal hawa, dan mendahulukannya di atas hawa nafsu. Hadza huwa tariqus sa'adah, inilah dia jalan keberuntungan, sa'adah kebahagiaan. Enggak masalah. Selesai dari Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Al-faslus tsalis, pasal ketiga tentang beberapa bidang rahmat. Ar-rahmatu bil jiran. Kalau sebelumnya bicara apa ya kemarin? Yaitu anak-anak. Sekarang masalah rahmat kepada tetangga. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan akhirnya wawunya di sini adalah wawu istinafiyah atau ala hasabi ma qablaha, sesuai dengan sebelumnya apa? Sembahlah Allah oleh kalian dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ada nafi, ada isbat, menafikan kesyirikan dan menetapkan tauhid. Syai'an nakira fi siyaqi an-nahi, jangan kalian menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Syai'an nakira fi siyaqin nahi tufidul umum, sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari, Imam Syaukani dan lain-lain. Berarti apapun makhluk, sejak dari arsy sampai yang di bawah langit ketujuh, dia masuk dalam syai'an, jangan dipersekutukan dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Thayyib. Walaupun wawu ataf itu tidak menunjukkan tartib,
Tetapi metode Arab menunjukkan mereka lebih mengutamakan yang paling penting, baru yang penting berikutnya. Nah, yang paling penting apa sekarang? Haknya Allah. Kemudian hak makhluk yang paling penting yaitu orang tua. Ihsanan ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Berarti amilnya apa? Tak mungkin amilnya u'budu atau tusyriku. Amilnya disesuaikan dengan maf'ul mutlaknya, yaitu apa? Ahsinu wa bil walidaini ahsinu ihsana. Baik. Yaitu hendaknya kalian benar-benar berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba. Level berikutnya adalah sanak kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal yatama, anak yatim. Kalau Allah jelas punya hak karena dia Rabb kita. Kalau orang tua punya hak karena apa? Mereka adalah orang tua kita yang menyebabkan, menjadi sebab kita terwujud di dunia dengan segala jasa mereka. Dzil qurba, kenapa? Punya hak qarabah. Kalau yatama punya hak kenapa? Ad-dha'af, kata para ulama, kelemahan mereka, kehilangan penopang, mereka lemah. Sementara di dalam Islam orang yang lemah wajib untuk dibantu dan ditolong. Nah, maka dimasukkan pada level yang keempat, anak-anak yatim. Sudahlah dia lemah, jangan malah dia hardik. Fa'amal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan engkau itu memaksa-maksa mereka atau menghardik mereka. Taqhar sih itu ya, menindas mereka. Wal masakin, yang kelima, masakin yang serba kekurangan harta. Wal jari dzil qurba, level yang berikutnya yang keberapa? 6 kah ya? Yaitu tetangga yang memiliki kedekatan, alal khilaf. Ada yang mengatakan yaitu tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Yang lain mengatakan dzil qurba, yaitu yang rumahnya dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, yaitu ajnabi yang bukan karib kerabat. Yang lain mengatakan yang memang rumahnya jauh, semakin dekat semakin berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Seperti yang ditanyakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, saya memiliki hadiah dan saya memiliki beberapa tetangga, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah ini dari saya? Rasulullah mengatakan apa? Aqrabu ilaiki, apa itu? Min huma baban, yaitu yang paling dekat pintunya denganmu. Yang rumahnya paling dekat, haknya juga paling besar. Ya, kalau kita mengalami musibah, tetangga yang paling dekat, yang paling cepat untuk kemungkinannya membantu kita. Wasahibi bil jam, dan kata jumhur mufassirin as-sahib bil jam, yaitu teman yang ada di sisi badan kita, yaitu istri. Baik. Wa benis sabil, dan anak jalanan kah? Bukan ya. Ibnu sabil yaitu apa? Musafir yang terputus bekal. Bukan sekedar musafir, tapi musafir yang terputus bekal. Baik. Kata para fuqaha, yaitu walaupun di negerinya dia kaya, tapi musafir, as-safar madhonnatul masyaqqah. Safar itu diperkirakan ada kesulitan. Nah, kalau memang dia bekalnya habis, dia dibantu sampai mungkin apa di tempat yang dimudahkan atau sampai ke negeri dia. Baik, kalau tidak kesulitan tidak masalah, sekedar musafir. Tapi ini yang musafir yang kesulitan, nah dia berhak untuk mendapatkan kebajikan dari kita. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang di bawah kekuasaan tangan kita, maksudnya adalah para hamba sahaya. Kenapa bukan man ya? Sebagian mufassirin mengatakan karena hamba sahaya itu seringkali memang dia bagaikan harta bagi kita, bisa dijual, bisa dibeli, bisa diwakafkan, bisa dihadiahkan, bisa dibarterkan. Makanya dia bagaikan benda-benda mati. Bisa diwariskan juga, makanya dia jadi ma, bukan man. Sebagian mufassirin mengatakan demikian. Semuanya berhak mendapatkan kebajikan. Kalau Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarhi Riyadhis Shalihin, al-jari dzil qurba, karena beliau menggunakan pola ayat tadi ya. Kalau asalnya sih al-jaru dzul qurba mestinya. Tapi ini ikut ayat al-jari dzil qurba, yakni al-jarul qarib, yang Allah maksudkan adalah tetangga yang dekat. Berarti doanya beliau memilih apa pendapat kedua ya, yaitu rumahnya dekat mungkin. Ataukah ternyata yang dimaksudkan adalah memang karib kerabat. Wal jaril
Jam wal jari dzil jambi yakni al jara al ba'id, tetangga yang jauh. Dohirnya rumah ya, tapi al ajnabi yaitu yang bukan mahram. Si dua-duanya memang mungkin dari tafsirnya itu. Mingka darimu, yang jauh darimu. Qala ahlul ilm al jiran salasah. Para ulama mengatakan tetangga itu ada 3. Jarun qaribun muslim. Ini dohirnya qarib di sini apa? Kekerabatan ya. Yaitu tetangga yang punya hubungan kekerabatan dengan kita dan dia muslim. Falahu haqqul jiwar wal qarabah wal islam. Maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Hak sebagai tetangga, hak sebagai karib kerabat, dan hak di dalam Islam. Hak karib kerabat itu apa? Mungkin dapat warisan kalau tidak mahjub, tidak terhalangi oleh apa? Oleh ahli waris yang lebih dekat. Hak Islam berarti apa? Ya disalami, kalau meninggal disolati dan semacam itu. Yang kedua, wajarun muslimun gharibun qarib. Oh, ini jadi berapa ini? 4 ya. Yaitu apa? Jar, tetangga yang muslim, yang asing, yang qarib itu apa? Kenapa ada qarib di situ ya? Kerabat, masih kerabat tapi gharib. Kita nggak kenal kerabat kita maksudnya kah? Mungkin alam. Baik. Tapi masalahnya apa? Dia hanya punya 2 hak di sini. Falahu haqqul jiwar wal Islam. Dia memiliki hak sebagai tetangga, yaitu hak bertetangga, dan hak Islam. Tidak ada hak kekerabatan. Tapi kenapa ada lafaz qarib di sini ya? Agak asing, agak susah jadinya memahaminya. Gimana kira-kira? Dekat rumah dia. Mungkin, misalkan rumahnya dekat. Kenapa? Iya, bukan kerabat, tapi seandainya tidak ada lafaz qarib, kita mudah memahaminya. Intinya kata beliau hanya ada 2 hak di sini, tetangga dan Islam. Mungkin sekitar rumahnya dekat, tapi qarib yaitu dekat. Gharib apa nama salah? Yaitu nggak dikenal kalau di kota biasa ya. Dekat tapi kita pun tak tahu siapa dia pendatang dan sebagainya. Mungkin intinya kata beliau hanya ada 2 hak di sini. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai apa? Sesama kaum muslimin. Walaupun mungkin kita tidak kenal dia. Kata para ulama, walaupun kita tidak kenal, kalau ini negeri muslim, hukum asalnya berhak disalami walaupun kita tidak kenal dia. Apalagi mungkin ini qarib yaitu rumahnya dekat. Yang ketiga, jarun kafir. Tetangga yang kafir, falahu haqqul jiwar. Dia hanya punya 1 hak bertetangga, tidak boleh dianiaya. Teman anak yang di Medan dulu, tapi waktu itu kami masih di Dama, dia bilang, anak punya tetangga, dia orang Cina, masak babi katanya, baunya busuk katanya. Ya itu bukan tetangga yang baik. Kita cuma dapat bau busuknya, ya jangan dapat dagingnya. Tapi jelas mengganggu yang seperti itu. Kadang dia tengok sendiri bagaimana cara memasak babinya itu, mungkin nampakkan di luar, bukan disembelih tapi ditusuk buntutnya sampai ke kepala. Babinya teriak-teriak, apa nggak tahu lah. Kasihan babinya itu disiksa-siksa. Ditusuk pakai apa? Besi yang panas. Na'udzubillah. Habis itu tambah kecap, tambah sambal. Na'udzubillah. Tapi baunya busuk, bau asapnya busuk kata dia. Walaupun yang lain pada bilang enggak, terkadang baunya sedap juga, nggak tahu tergantung masaknya. Tapi ini jelas mengganggu seperti itu, menyakiti. Bau busuk menggoda, bau busuk apa? Mengganggu. Bau sedap menggoda, berarti apa? Tetap ini mengganggu. Semuanya adalah mengganggu karena dia benda haram. Wa in kana qariban, kalau dia adalah karib kerabat, falahu haqqul qarabati aidan, maka dia juga memiliki hak kekerabatan. Mungkin apa? Dia agamanya Hindu lah atau Kristen atau apa, ya sudah, masih ada kekerabatan, ada beberapa hak di situ. Kecuali warisan, jelas apa? La yatawaras ahlul millataini syatta. Yang memiliki agama berlainan tidak boleh saling mewarisi. Tapi hak-hak yang lain mungkin. Kalau dia meninggal, tetangga kafir yang meninggal, kalau hak untuk mengunjungi, Anu tidak tahu ya. Tapi kalau sebelum meninggal, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Karena memang terkait dengan masalah ini, kita punya tetangga ahli dhimmah. Kata Ibnul Qayyim,
menukilkan kalam Imam Ahmad, maka apa? Disunahkan untuk didatangi berdasarkan dua hadis itu. Hadis siapa? Hadis Sa'id ibnu Musayyib ibnu Hazm dari ayahnya, dari kakeknya itu. Dari ayahnya, betul ya. Kakeknya hadir dalam peristiwa menjelang matinya Abu Thalib. Rasulullah datang. Demikian pula hadis kedua, kalau nggak salah hadis Anas. Tatkala ada anak Yahudi yang sering melayani Nabi SAW, tahu-tahu anak itu sakit keras. Rasulullah mengajak Anas untuk ke rumah orang itu, kemudian mengatakan pada anak kecil ini, ya gulam aslim, wahai anak kecil, masuklah Islam. Anak itu memandang ayahnya. Ayahnya mengatakan apa? Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Lalu dia bersyahadat, lalu dia mati. Nah, ayahnya ingin mengadakan prosesi jenazah dengan cara Yahudi. Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak untuknya daripada engkau, karena ini Muslim sekarang. Kalau Imam Ahmad mengatakan adalah sebelum dia mati. Dan yang lebih menguatkan itu, kalau sudah mati tidak, adalah Rasulullah tidak datang ketika Abu Thalib mati. Yaitu apa? Ketika Abu Thalib sudah sangat parah sakitnya, kemudian Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ammaka Abdul qad mat. Wahai Rasulullah, pakcik Anda yang sesat itu sudah mati, kata Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, idhab fawarri jusmah atau jasadah, pergilah engkau kemudian kuburkan jasadnya itu. Rasulullah tidak datang. Memang ada kemungkinan bahwasanya datangnya adalah sebelum dia mati untuk menasihati, membimbing, atau sebagai hak tetangga. Setelah dia mati, biasanya akan ada acara ritual kan. Masing-masing agama ada acara ritual. Kita diharamkan untuk ikut acara ritual agama lain. Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak menghadiri zur, yaitu perayaan-perayaan orang kafir, karena semuanya akan mengandung zur, kepalsuan atas nama Allah Ta'ala. Jadi wallahu alam dohirnya adalah sebelum mati. Yang setelah mati jangan ikut di situ. Nanti kita akan ada kewajiban, apalagi kalau kita ikut sampai mengiringi ke kuburan dia. Apa kewajibannya? Disuruh mengatakan apa? Absyiru binnar. Oh, bingung nanti orang-orang. Bergembiralah kalian dengan neraka. Nah, kita susah mengucapkan itu di hadapan orang banyak. Kalau kita sendirian, alhamdulillah itu sudah biasa diamalkan salafiyun. Lewat di kuburan Cina atau kuburan kufar yang lainnya misalkan, mampu mengucapkan itu tanpa ada kehadiran orang lain. Tapi kalau sedang ada acara, susah kita mengikuti acara perayaan orang kafir nanti, ritual. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan bagaimana dengan Abul Hubab, yaitu siapa? Abdullah bin Ubay. Rasulullah datang. Nah, ini masalahnya lain. Dia dohirnya Islam, bersyahadat, nashhadu innaka la Rasulullah. Makanya banyak orang yang apa itu? Rasulullah khawatir kalau Rasulullah membunuh dia, mereka akan mengatakan, wa inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Sesungguhnya Muhammad membunuh sahabatnya. Memang dohirnya Islam masalahnya, bukan yang jelas-jelas kafirnya. Nah, yang jelas kafir lebih baik apa? Jangan kita datang setelah dia mati. Khawatir menyaksikan ritual kesyirikan. Wallahu a'lam. Tambahan itu mereka ngasih arahan ceramah sesuai kayak pendetanya itu tetap masih ceramah sama yang hadir di acara kematian. Mereka tetap masih pengarahan si pendeta. Maksudnya yang ngasih ceramah siapanya? Si pendeta. Oh, pendetanya. Oh, kita nggak boleh dengar kan macam itu. Biasa tetangganya kan pernah ada yang mati. Iya, tak boleh mendengar kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Nanti dia nyebut-nyebut Tuhan Yesus lah atau apa, nggak boleh. Baik, kita tambah sedikit insya Allah. Kita masuk ke halaman 75. Fahaula'il jiran lahum hukuk. Maka tetangga-tetangga tadi itu punya hak, hukukun wajibah, hak yang wajib ditunaikan, wa hukukun yajibu tarkuha, hak yang wajib untuk ditinggalkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Jibril mewasiatkan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga saya menyangka Jibril akan menjadikan tetangga itu ahli waris saya. Sayuwarrithu, warratha yuwarrithu, wazan fa'ala yufa'ilu, menjadikan maf'ulnya itu sebagai apa? Apa yang disebutkan di asal fi'ilnya, menjadikan tetangga sebagai apa? Ahli waris. Saking kuatnya hak dia.
Menunjukkan memang haknya itu besar walaupun tidak jadi ahli waris, sekedar bertetangga. Assalamualaikum. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa akhrajahu Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an. Murajaah lagi. Siapa namanya kemarin? Abdullah. Abu Dzar, ingat enggak nama Abu Dzar siapa? Abu Dzar, ingat enggak? Atau Jundub bin Junadah Al-Ghifari, tamam. Tak perlu pindah. Ya, alhamdulillah. Yang lain siap-siap kalau ada soal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqah fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak maraq apa sup kah atau apa ya? Sop kah ya? Biasanya apa kalau kita masak ayam, nanti sisa airnya itu dikatakan maraq. Kan sedap juga ya kuahnya, kuah. Kaldu, kaldu. Maka perbanyaklah airnya dan ta'ahad yaitu apa? Perhatikan tetanggamu, ta'ahad, memeriksa, memperhatikan, melihat apa keperluan mereka, yaitu apa? Bagikan juga kepada mereka. Jangan cuma kita ke tetangga, tadi bau maraq enggak? Ya. Pengen enggak? Jangan enggak usah gitu, bagi-bagi. Asal dari ta'ahad adalah apa? Memeriksa, mengetahui keadaan itu al-mu'ahadah, ta'ahad. Tapi ini sekedar apa? Sekedar pendekatan saja, kalau mungkin untuk diperbanyak airnya dan masih sedap. Anak dulu pernah mencoba, tapi ya namanya nggak pandai masak. Apa itu Indomie? Oh, kasihan ke teman. Anak kasih air banyak, teman anak malah kecewa. Kenapa hambar? Saya banyak airnya. Itu malah tidak sedap jadinya. Ya jangan banyak-banyak. Tapi diperkirakan apa yang masih sedap. Baik. Wa fi riwayatin lah an Abi Dzar, juga apa? Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, inna khalili. Ini kira-kira sih kalau anak yang agak besar tahu ya. Enggak apa-apa lah. Khalili maksudnya siapa Khalili? Sesungguhnya kekasih saya, siapa kekasih Abu Dzar? Boleh tahu, boleh memahami. Ya, antum. Siapa kekasih Abu Dzar? Siapa yang kira-kira boleh ditunjuk? Oh, kasihan ini belum paham. Kalau anak siapa namanya? Dia mungkin belum paham ya, usia segini ya. Oh, antum aja. Kekasihnya Abu Dzar siapa? Bukan. Kalau apa namanya itu saudara seiman boleh, tapi ya dikatakan Khalil, sesungguhnya kekasih saya, yang menunjuk temannya, Abdul Fattah. Siapa kekasihnya Abu Dzar? Si mungkin belum paham karena apa? Belum pernah ditanya masalah itu. Oh, ada anak lain nggak yang sudah agak besar-besar? Oh, antum aja ya, Dafa ya. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si ketahuan juga dari apa? Kalau kita lanjutkan, ada sholawat di sini. Sesungguhnya kekasih saya Shallallahu Alaihi Wasallam ausani, berwasiat kepada saya, idza tabakhta maraqa, apabila engkau memasak kaldu, fa'aksir ma'ah, maka perbanyaklah airnya. Summangzur ahla bait min jiranik, kemudian periksalah keluarga ahlu bait, keluarga dari tetanggamu. Lihat, mungkin ada yang memang kita lihat ini memerlukan, dia tiap hari masak nasi tapi tidak ada tambahan. Kita kasih apa itu kaldu tadi misalkan. Kalau boleh, kalau mampu ngasih simpol satu ya bagus juga. Simpol bahasa mana tuh? Apa? Paha ayam. Baik. Fa'asibhum minha bima'ruf, maka berikan kepada mereka minha dari kaldu tadi dengan cara yang ma'ruf. Ya, apa yang cukup lah, jangan cuma satu tetes. Ini berarti apa? Ngiming-ngimingi orang, masa cuma satu tetes. Baik, diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak beriman. La yu'min fa'ilnya huwa. Siapa ini huwa, kembali ke siapa? Karena tidak disebutkan, maka sahabat pun bertanya setelah itu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak beriman. Til man ya Rasulullah, ditanyakan siapa wahai Rasulullah. Kita tahu dhamir itu akan kembali kepada apa? Kepada isim dhahir terdekat, sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zarkashi di dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, sekarang masalahnya dhamir huwa la yu'min kembali kemana? Dhamir isim dhahir terdekat, karena tidak disebutkan, makanya sahabat tanya siapa wahai Rasulullah. Baru dikatakan alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu seseorang yang tetangganya itu tidak aman dari bahaya dia. Ada sebagian penerjemah keliru, ya tak ada yang maksum, kita tinggal saling membantu memperbaiki. Tapi itu sudah lama ya, mungkin 30 tahunan yang lalu itu dia menerjemahkannya apa? Tetangga yang tidak aman, bukan itu, tapi orang yang tetangga itu tidak aman dari bahayanya. Harus ada alladzi diterjemahkan, yaitu orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahaya dia. Terjemahan yang dulu adalah apa? Tetangga yang tidak aman dari bahaya. Masa tetangganya tidak beriman? Yang tidak beriman orang yang membahayakan tetangga, bukan tetangganya itu yang tidak beriman. Ya, tinggal ditambahi lafaz orang yang, alladzi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya adalah imanan kamila, iman yang sempurna, bukan berarti langsung kafir dia. Yang hilang adalah kesempurnaan iman. Wa fi riwayatin li Muslim la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sama, hadis Abi Hurairah, tidak masuk surga orang yang mana tetangganya itu tidak aman dari bahaya dia. Apakah tidak masuk surga selama-lamanya? Bukan. Tapi apa? Fi waqtin duna waqt. Di suatu waktu tidak masuk, tapi nanti kalau dosa sudah habis atau dapat syafaat atau dapat pemaafan, boleh masuk surga. Atau yang lain menafsirkan yaitu apa? Awwala marrah, pada kali pertama dia tidak masuk surga, yang lain sudah masuk, dia belum. Tapi suatu saat boleh masuk kalau dia punya dasar iman. Al-bawa'iq al-ghawa'il wasyurur. Bawa'iq adalah bahaya dan keburukan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali, di sini adalah apa? Ada nun taukid saqilah. Jangan sekali-kali seorang wanita itu meremehkan untuk tetangganya, meremehkan apa? Hadiah atau pemberian untuk tetangganya. Ada maf'ul bih yang terhapus. La tahqiranna hadiyatan, atau la tahqiranna hibatan, atau la tahqiranna atoan. Jangan sekali-kali seorang wanita itu meremehkan pemberian untuk tetangganya. Ini terlalu kecil, ini terlalu sederhana, saya malu. Gak apa-apa, selama masih baik dan bermanfaat, kita bagikan ke tetangga yang kita perkirakan dia mau menerima itu. Kalau kita sudah makan pisang tinggal sikit aja, bagi tetangga kasihan dia. Tapi yang diperkirakan layak untuk dimakan tetangga kita tentunya. Walau firsina syah, walaupun hanya sepotong kuku kambing. Ini kata para ulama litaklil, bukan sebagai batasan, tapi menunjukkan apa? Walaupun sedikit, apa yang diperkirakan mungkin diterima, layak diterima, maka jangan meremehkan. Hadiah kecil akan mendatangkan pahala itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya setelah sholat duhur insyaallah, wallahu a'lam. Kenapa? Kuku kambing kikil ya, atau apa ya? Kikil. Ya. Kikilnya. Baik, masih mungkin untuk dimasak, ada bau-bau sedap misalkan atau apa. Ya. Ini biasanya bulan Ramadan.